Sering dengar dan lihat anak-anak kecil main ini kan? Atau orang dewasa? Atau bahkan kalian sendiri yang sering main? Ini adalah permainan lato-lato, atau bisa disebut tek-tek, atau nok-nok, atau mungkin ada sebutan lain nih di daerah kalian. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Intinya, permainan lato-lato bikin terngiang-ngiang di telinga kita dan sedang viral belakangan ini. Namun, sebetulnya lato-lato punya sejarah yang unik loh. Lato-lato sebenarnya sudah ada loh sejak dulu. Pernah sempat jadi hiburan, hingga akhirnya dilarang oleh berbagai negara di dunia ini. Nah, untuk mengetahui kisah tentang asal-usul lato-lato secara mendalam, mari kita simak video ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel ini semakin berkembang dan dapat menyampaikan ilmu tentang sejarah yang lebih nyaman untuk disimak. Oke, kita lanjut. Lato-lato terbuat dari bahan plastik, terdiri dua bendulan pendulum yang disambung dengan seutas tali atau benang nilon. Pada bagian tengahnya, terdapat sebuah cincin yang berfungsi sebagai pegangan untuk menggerakkan dua bendulan tersebut. Cara memainkannya pun mudah bagi sebagian orang, yakni dengan membenturkan dua bendulan pendulum secara berulang-ulang hingga menimbulkan suara tek, tek, tek. Oh gitu. Oh gitu permainannya. Oh, begitu permainan mereka. Oke. Nama lato-lato berasal dari bahasa Bugis dan berubah menjadi kato-kato di Makassar. Sementara di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, permainan ini dulunya disebut tek-tek sesuai dengan bunyi yang dihasilkan. Iksan Rosid, selaku dosen ilmu sejarah Universitas Airlangga, menyebut bahwa lato-lato viral dipengaruhi oleh adanya media teknologi yang membuat permainan ini dikenal oleh banyak orang. Iksan menambahkan bahwa yang menyebabkan permainan tersebut populer, salah satunya adalah produsen media permainan tersebut. Sejarah awal munculnya lato-lato berasal dari Argentina yang terletak di benua Amerika bagian selatan. Permainan ini awalnya berasal dari kata bolas atau boleadora, yaitu semacam alat berburu primitif yang digunakan oleh pemburu atau gaucho di Amerika Selatan dan dibuat untuk menangkap hewan dengan cara menjerat kaki atau sayap mereka. Alat serupa juga ada di Amerika pada tahun 1960-an yang dikenal dengan nama clackers. Menurut Christopher Bryan dalam buku Toy Time, clackers mulanya dikembangkan sebagai senjata seperti yoyo dan bumerang untuk melumpuhkan hewan kecil saat berburu, atau digunakan untuk mengusir burung dari area persawahan yang disebabkan oleh bunyinya yang mengusir. Lalu, clackers berkembang dari yang awalnya senjata menjadi permainan yang digemari oleh masyarakat. New York Times menerbitkan catatan pada Agustus tahun 1971 yang menunjukkan adanya kejuaraan dunia clackers yang berlangsung di desa Calcinantello dekat dengan kota Brescia, Italia bagian utara. Kompetisi clackers diikuti oleh peserta dari berbagai negara seperti Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, hingga Kanada. Namun, permainan lato-lato sempat menimbulkan kontroversi loh sekitar tahun 1960 sampai 1970-an. Hal ini disebabkan oleh suara clackers yang dianggap mengganggu. Clackers juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua karena beberapa anak dilaporkan terluka setelah bermain clackers. David Mansur dalam buku From Abba to Zoom, A Pop Culture Encyclopedia of the Late 20th Century, pada 1971, clackers mulai dilarang di Amerika Serikat dan Inggris karena meresahkan masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena crackers terbuat dari kaca sehingga mudah untuk pecah. Namun, ada upaya dari perusahaan pembuat crackers untuk mengganti bahannya dengan plastik. Akan tetapi, suara yang dihasilkan dengan cara kerja yang masih asing bagi masyarakat pada saat itu
membuat Clackers tidak berkembang seperti sedia kala. Clackers malah tidak populer di masyarakat dan bahkan mendapat predikat permainan berbahaya. Cara bermain lato-lato yang baik dan benar tapi sangat tidak disarankan. Brian juga menyebutkan bahwa Clackers pada tahun 1970-an digemari oleh anak-anak sekolahan karena mudah untuk dibawa. Akan tetapi Clackers tetap tidak mendapat sambutan yang baik dari para guru maupun orang tua karena tidak jarang menimbulkan cedera pada anak-anak yang memainkannya. Pada sekitar akhir tahun 2022, permainan lato-lato kembali berkembang di masyarakat Indonesia karena banyak yang memainkannya secara bersamaan. Banyak orang yang tertarik untuk memainkan permainan ini yang terdiri dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Bahkan, banyak diladakan perlombaan lato-lato di berbagai daerah. Karena saking populernya, hampir setiap saat suara ini terdengar di sekitar kita. Bahkan, para siswa yang datang ke sekolah juga membawa ini untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Para siswa yang mahir melakukan permainan lato-lato akan melakukan freestyle sebagaimana tampak pada video tersebut yang dipamerkan kepada teman-temannya. Suatu ketika terdapat sebuah kasus yang diakibatkan oleh lato-lato di Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan adanya himbauan agar lato-lato tidak boleh dimainkan dan dibawa ke sekolah. Selain berbahaya bagi tubuh, lato-lato juga kerap menimbulkan polusi suara yang diakibatkan oleh benturan antara kedua pendulum pada lato-lato. Jadi, bagi yang suka main lato-lato, tetap harus hati-hati ya. Bagi yang memiliki kerabat, saudara, bahkan keluarga yang bermain lato-lato, tetap harus dipantau guna kepentingan diri mereka sendiri maupun keluarga. Entah sampai kapan permainan lato-lato ini akan tetap populer di Indonesia. Yang pasti, lato-lato telah membuat masyarakat Indonesia, terkhusus anak-anak, tidak memiliki ketergantungan terhadap media sosial maupun video game yang kerap kali membuat penggunanya kecanduan. Mereka lebih memilih untuk berkumpul bersama teman-teman sebaya untuk memainkan lato-lato ketimbang melakukan hal yang merugikan mereka sendiri. Honorable mention. Oke, sekian dulu dari kami. Kalau kalian menyukai konten kami, silahkan klik like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada yang lain. Bila ada kritik dan saran, silahkan disampaikan, guna perbaikan channel ini ke depan. Mohon dukungan dari kalian agar kami semakin bersemangat dalam membuat dan membagikan ilmu melalui konten-konten semacam ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.